Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di Jopi Happy. Kembali lagi bersama kami di sini akan memandu sebuah kegiatan yang sangat luar biasa pada kesempatan siang hari ini. Saya ditemani dengan teman saya ada Alfa Fauzia dan saya sendiri Wisnu Maulana. Teman-teman sekalian, sahabat Jopi dimanapun Anda berada, kami sekarang sudah berada bersama 3 orang yang sangat hebat dan luar biasa. Ini adalah tokoh dari Jopi atau dari SMK Negeri 1 Bojong Picung. Boleh kita kenalkan dulu KP? Ada siapa di sebelah KP? Di sebelah saya ada Ibu Yani Agustiani Pamungkas selaku Ketua GLS. Luar serta biasa. ya, Salam kenal Ibu. Salam kenal, salam literasi. Oke, mantap. Berikutnya KP yang tengah ini. Siapa Jadi ya? ada sosok yang Sangat luar biasa. sangat luar biasa. Ada Bapak Undang Iman Sentosa selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Bojong Picung. Luar biasa. Oke, waalaikumsalam. Berikutnya di sebelah saya, aduh cantik sekali, masih siswi juga ya, Iya. murid di sini. Siapa sih namanya? Fira Nurani, Fira Nurani. Kenapa harus hadir di sini? Ada apa sih? karena ada program GLS yaitu podcast. Luar biasa. Oke KP, sebelumnya kita bisa lihat juga di depan kita tuh ada buku ya yang tertata rapi. Kira-kira mau apa nih kita ya berdua? Mau apa ya? Mau apa ya di sini? Saya juga sama teman-teman sekalian, sahabat The Jopi, saya sudah pegang bukunya. Hari ini kita akan membedah sebuah mahakarya yang sangat luar biasa, yang sudah ditata sangat apik, yang sangat keren, best kali ini ya, dari macam-macam karya guru-guru dan juga tadi murid di SMK 1 Bojong Picung. Kira-kira apa sih yang akan kita bedah dari buku ini? Sebelumnya, boleh KP ada yang mau ditanyakan terhadap narasumber yang hadir pada kesempatan siang hari ini? Saya ingin sangat amat penasaran ingin bertanya kepada Bapak, kenapa sih ada program gerakan literasi siswa dan apa sih pemicunya sehingga ada gerakan tersebut di SMK 1 Bojong Picung? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Luar biasa nih, pertanyaan yang sangat baik dan memang perlu dijelaskan. Saya sebagai kepala SMK 1 Bojong Picung di sini sebenarnya baru 3 bulan, tapi kan kami punya visi misi ya, khususnya bagaimana kita ingin meningkatkan capaian literasi kita lebih baik lagi. Tentunya harus ada gerakan, kita harus move on mungkin ya, dari kelemahan-kelemahan yang ada di literasi, karena memang sebagian besar sekolah kita memang di Indonesia khususnya Pak, melihat rapat pendidikan ya Pak ya, capaian literasi numerasi juga masih rendah. Tentunya ini sebagai ikhtiar kami ya, SMK 1 Bojong Picung, yang bagaimana kita bisa meningkatkan literasi tersebut, dan diantaranya dengan gerakan literasi di Jopi atau SMK 1 Bojong Picung. Baik, terima kasih Bapak, sangat amat berkesan ya. Selanjutnya mungkin Pak Wisnu ada yang ingin ditanyakan? Baik Pak, izin, mengapa sih harus literasi? Kenapa tidak program yang lain gitu ya? Baik, jadi gerakan literasi ini penting ya. Kenapa? Karena memang tadi kebutuhan kita guru ya, siswa, bagaimana kita meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di akademik ya. Karena anak kita memang luar biasa di media sosial, tapi secara literasi lemah, gitu kan? Ini terlihat dari penelitian-penelitian yang bisa itu bahwa memang kemampuan literasi khususnya di Indonesia itu sangat kurang. Dimulai dengan kemampuan membaca, gitu kan, secara benar, kemudian menulis, gitu kan. Dan kita insya Allah untuk membaca menulis itu kita akan bekerjasama dengan balai ya, baik sebagai kemampuan guru, kita bisa tes ya, uji kompetensi UTBK Indonesia, dan guru siswa juga insya Allah nanti kita bekerjasama kan bisa dilihat pencapaiannya. Betul. Jadi menurut saya literasi itu paling utama yang harus diajarkan, harus kita gerakan, karena siswa tidak bisa lanjut ke program kalian misalkan kalau belum bisa, ada numerasinya lemah, literasi membacanya lemah. Literasi dan mungkin menurut saya itu Pak.
Kira-kira menurut Bapak sih salah satu yang melatar belakangi tadi apakah memang yang ingin disenterkan itu murid atau memang guru atau memang kedua-duanya dari gerakan literasi? Oh mungkin warga ya, Pak, ya. Ini warga sekolah. Iya, warga sekolah. Jadi tidak hanya guru dan murid, TU juga saya dorong. Ada beberapa TU di sini ya. Betul Jadi ya, ada elemen sivitas tenaga pendidikan akademik, ya. Malah satpam mungkin nanti untuk buku selanjutnya kita coba Satpam juga didorong Pak untuk Betul. mantap keren sekali. Jadi sebenarnya kalau literasi itu kemampuan dasar setiap warga Indonesia ya, warga sekolah, gitu ya. Tapi kita kan lebih fokusnya nanti bagaimana siswa ya dengan terinspirasi dari guru yang berliterasi itu bisa diimbaskan kepada siswa di setiap ruang kelas itu seperti itu. Dan memang literasi itu tidak hanya mendorong untuk bisa menjadi mampu membaca atau menulis saja gitu. Tidak hanya itu, tapi kalau bisa dilihat ini di halaman 3 ya. Di buku ini nanti kita bagikan digitalnya, mungkin pemirsa semuanya bisa gratis ya mendapatkannya. Keren nih. Buku digital itu bisa dibaca bahwa ini yang pertama itu tulisan saya juga ya. Ketika literasi menjadi napas baru SMS Bojong Picung. Jadi diharapkan bahwa napas yang begitu penting tentunya, setiap orang punya napas, tapi kan bagaimana kita memanfaatkan ya, bersyukur dengan napas, bersyukur dengan ilmu kita ya. Kenapa kita tidak dimanfaatkan untuk menulis dan membaca gitu kan? Itu kenapa sebenarnya napas baru di SMK ini. Memang tentunya membaca menulis hal yang biasa ya kan. Tetapi kadang-kadang itu menjadi disepelekan oleh guru, oleh siswa, oleh kepala sekolah juga ya. Nah, kita mendorong bahwa napas, bahwa kemampuan kita itu harus kita asah terus menjadi sebagai kompetensi ya, sebagai literasi ya, sebagai karakter lah, budaya kerja, budaya menulis, membaca. Jadi saya ingin melestarikan budaya itu Pak, ya. Budaya berpikir kritis untuk siswa, guru juga dengan membaca dan menulis bisa menjadi budaya kolaborasi Pak dengan siapapun gitu kan di dunia ini, termasuk di sini saya tulis budaya literasi tidak dibangun untuk mencari siapa yang paling pandai menulis ya, dibangun untuk menumbuhkan keberanian berpikir ya, menyampaikan gagasan dan belajar dari pengalaman. Dan ini berlaku tentu kan tidak hanya untuk siswa, tapi untuk kita, untuk guru sivitas ya, akademik, untuk warga sekolah. Seperti itu Pak. Mudah-mudahan Bapak tidak puas, karena saya bukan pemuas. Baik sahabat The Jopi, ternyata memang targetnya bukan hanya guru ataupun murid, tapi ternyata semua warga sekolah, bahkan pakai juga menginginkan nanti satpam harus menulis ya, harus mau. Mengapa bisa seperti itu ya? Karena dari menulis itu bisa mengasah kecerdasan kita, kecerdasan kognitif terutama ya, yang tadinya tidak mau sekarang tidak mau ya harus dipaksa, karena itu sebagai bentuk mengasah kita dalam kecerdasan kognitif. Kemudian memang benar Pak, di PISA itu terakhir negara kita di urutan ke-60 dengan literasi terburuk di dunia. Mudah-mudahan ini merupakan awal kita untuk menjadikan negara kita Indonesia ini menjadi lebih baik lagi, bukan di urutan ke-60 ya Pak. Mudah-mudahan nanti di urutan ke-1 sebagai negara yang paling literat di dunia. Ya, kemudian bukan hanya itu Pak, apakah harapan Bapak ke depan mengenai gerakan literasi sekolah ini? Baik, Terutama untuk Bojong ini kan memang kita awalan ya. Alhamdulillah walaupun baru 3 bulan tapi kita sudah menghasilkan berapa judul artikel ini? Ya, ini 100 artikel yang sudah 100 artikel. Ya. Ini baru 3 bulan ya? Ini baru 3 bulan. 100. Perjalanan selama kurun waktu 45 hari atau kurang 1 bulan setengah ya. 1 bulan setengah alhamdulillah gerakan literasi sekolah di SMK 1 Bojong Picung ini sudah mulai aktif. Mulai dari sivitas akademiknya ya, dari para guru, kemudian para siswa, dan juga elemen yang lainnya gitu. Jadi mereka dari teknik juga ya, siswa yang ini semua bersinergi untuk menularkan inspirasinya dalam bentuk tulisan. Jadi ini 100 ya? Ya, saya ini ingin baru 100 1000 Pak. Betul, Ini 1000 ya? ada banyak juga, hanya ini sebagai langkah Ini awal 1000, dulu. Pak. Oh, siap. Jadi di Mas, langkah Pak. awalnya baru berupa artikel yang kita buatkan dulu dalam buku ini 100 artikel. Jadi karena pertanyaannya bagaimana ke depan? Ke depan saya ingin 1000 artikel. Iya. Targetnya 1000. 1000 Jadi berada artikel. 110 buku berarti ya? Mantap, keren sekali. 10 buku, kemudian ke depan
kita tidak hanya gerakan literasi yang membaca menulis tapi digital juga. Ya. Ya, jadi Dan literasi termasuk, digitalnya. ini anggota di tim sosial media marketing kita juga. Jadi ada literasi keuangan, literasi kita bagaimana media Finansial, digital ya. kan, literasi digital dan sebagainya. Kita juga ada gerakan literasi webinar series setiap hari Jumat, setiap minggu ya. Iya, Kita udah bagaimana latih anak komunikasi, literasi komunikasi, berbicara langsung ya, baik berbicara masalah kehidupan atau ya kompetensi gitu ya, pembelajaran kita bebas. Ya. Yang penting gerakan literasi tidak batas masalah akademik saja, tapi kehidupan juga kita harus beri ruang anak, bagaimana anak bisa mengeksplor lah. Seperti di sisi akademik ada soft skill lain, bisa dia explore, sih menjadi bermanfaat. Seperti itu. Tidak hanya coba baca, nulis, tapi dari baca nulis kita bisa lagi, bisa misalkan buat sebagai konten kreator ya, buat karya-karya lain berupa digital bisa menghasilkan sesuatu. Luar itu mungkin itu tidak terbatas gerakan literasi itu tidak hanya menulis juga bisa jadi digital gitu kan ya, bikin caption dan sebagainya. Itu mungkin. Jadi ke depan tentunya banyak ingin kita pikirkan, termasuk dari segi kuantitatif ya. Saya ingin buku tadi ada 10 buku mungkin untuk tahun ini. Kemudian antologi puisi juga mungkin 10 Iya, antologi buku ya, antologi puisi, antologi cerpen. Ya, kalau ini misalkan lebih ke belum ilmiah Bu ya. Jadi kita ingin ada artikel lebih ilmiah lagi mungkin. Anak-anak yang senang, yang serius, kita fasilitasi membuat buku yang ilmiah. Gitu Pak. Mantap, sangat menginspirasi ya Kak Ape dan Sobat The Jopi. Namun tadi kan kita sudah janji akan membedah buku yang begitu tebal ini. Kalau tadi saya lihat-lihat ya ada sekitar 406 halaman Sobat The Jopi. Kira-kira coba Kak Ape tanya siapa sih inisiator dari pembuatan buku ini di sebelah Kak Ape itu coba. Aduh, izin ya Ibu. Di sini judulnya tentang The Jopi Happy Menyala ketika literasi menjadi nafas baru SMK Negeri 1 Bojong Picung. Kira-kira coba tanya Kak Ape. Begini Ibu nih, Ibu selaku ketua GLS ya, aku ingin nanya, ini awal-awal ada ide untuk pembentukan antologi artikel ini dan menjadi sebuah buku ini bagaimana itu Bu? Ya. Ya baik, terima kasih. Alhamdulillah ya, setelah selama kurun waktu 1,5 bulan ini, gerakan literasi sekolah di SMK Negeri 1 Bojong Picung ini sudah berjalan dengan aktif ya. Kami sangat bersyukur sekali, terutama bagian dari pembelajaran juga ini setelah ada kepala sekolah yang baru sebagai kepala sekolah penggerak juga, di mana beliau adalah penggerak untuk pembelajaran ya, terutama dalam literasi ini. Nah, mengapa buku ini harus terbit? Karena kita sebagai salah satu tidak hanya sebagai dokumentasi saja, tapi kita juga akan lebih membudayakan membaca dan menulis ini gitu. Mulai dari kenapa ada tema mengusung tema The Jopi Happy Menyala ketika literasi menjadi napas baru di SMK Negeri 1 Bojong Picung ini. Nah, di sini mengapa ada kata ketika literasi menjadi napas baru. Nah, ini menjadi napas baru bagi kami Sivitas Akademik di SMK Negeri 1 Bojong Picung ini, bahwa gerakan literasi sekolah ini harus lebih ditingkatkan. Mulai dari apa? Ya dari sivitas kita saja dulu, mulai dari guru, kemudian dari tendik dan para siswanya. Nah, mereka akan mengeluarkan ide-idenya lewat tulisan. Nah, nanti dibuatkan dalam bentuk bisa digital, kemudian juga dalam bentuk tertulisnya seperti ini. Oke, Ibu ditunjuk oleh Pak S jadi ketua GLS, kira-kira perasaan Ibu gimana sih? Perasaannya ya terutama dalam hal ini sebagai salah satu tantangan sebetulnya ya. Tantangan untuk saya secara pribadi harus bisa memanage tim yang ada di dalam gerakan literasi sekolah ini. Bagaimana kami membangun chemistry untuk bisa menjadi tim yang bisa berkolaborasi dalam meningkatkan program gerakan literasi sekolah ini. Keren. Ya, anggota dari Ibu itu kira-kira semua guru atau memang ada tim khusus, Bu? Tim gerakan literasi sekolah itu kami sudah membuatnya. Di sini ada Sivitas Akademik Guru juga ya, dan kami juga melibatkan
para siswa untuk bergabung di salah satu tim kami, ya. Untuk apa? Karena kami juga tidak hanya sekedar guru untuk menjadi motivator dalam menulis, tapi juga duta literasi. Gitu. Ya, jadi kami juga akan memunculkan duta literasi dari para siswa. Sekali, Ya, mantap. misalnya apa gitu yang lainnya. Jadi memang bukan hanya guru ya Bu, Betul. tapi juga murid juga diajak untuk saling berkolaborasi dengan tim dari Betul. GLS ini. Iya, betul. Keren sekali. Untuk proses penulisannya kira-kira itu terjadwal atau memang semua guru bebas menulis kemudian setor gitu seperti apa sih? Tidak, untuk memang betul ya. Untuk penulisan dalam artikel ini, menulis gerakan literasi sekolah itu terjadwal. Jadi di sini ada proses pembuatannya itu mulai dari sosialisasi dulu, kita program dulu. Kita mensosialisasikan program gerakan literasi sekolah ini di lingkungan SMK Negeri 1 Bojong Picung. Apa sih GLS itu? Mungkin ada beberapa yang belum mengetahui apa itu GLS. Nah, kami sebagai tim membuat sosialisasi dulu program, kemudian ada action plan ya, rencana apa yang akan kita laksanakan di dalam program gerakan literasi sekolah ini. Kemudian ada penulisan draft. Nah, untuk penulisan draft ini terjadwal. Supaya apa? Terjadwal agar nanti para Sivitas ya Bu? sivitas Ya. akademiknya dapat menemukan inspirasinya gitu, menemukan inspirasinya dan bisa menuangkan dengan leluasa gitu. Oh jadi itu tidak bebas semua guru menulis kapan langsung store, tapi memang terjadwal oleh Tidak, Bu, terjadwal sudah ada juga, ya jadwalnya. betul, dan sesuai dengan tema. Nah, Oh, di sini pun tema yang kami usung itu di sini ya, artikel-artikel yang terkumpul itu mencakup berbagai tema gitu. Jadi yang beragam dan relevan ya di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam bidang pendidikan, ya, keagamaan, sosial, kemasyarakatan, teknologi, lingkungan, kesehatan, kewirausahaan, serta berbagai topik inspiratif lainnya. seperti itu ya. Betul. Oke, Kak Ape, coba dong dikuliti lagi tentang isi bukunya ke ketua GLS-nya apa saja sih? Tadi kan saya sudah menanyakan mengenai temanya tuh, tadi sudah dikupas Iya, habis udah, oleh tema ketua GLS. pendidikan, Kira-kira kayak Kak gitu, Ape mau berkaitan. nanya apa nih? Coba ke Bu Ini Yani. Bu, kan kita selalu disuruh menulis ya, yang ya menulis beberapa artikel atau apapun itu. Ibu juga kan menulis di sini. Iya. Nah, boleh dijelaskan salah satu hasil karya Ibu di buku ini? Boleh. Ya, kalau yang sudah saya tulis dalam buku artikel ini berkaitan dengan pendidikan, di mana di sini banyaknya generasi zero ya. Di sini saya menuliskan mengapa generasi zero. Para peserta didik yang sekarang itu kan, murid-murid yang sekarang itu ya, generasi Z. Z ya, teman-teman ya. Ada yang mengatakan generasi Z. Iya. Bahkan sekarang generasi alpha. Nah, itu tantangan bagi kami sebagai sivitas akademik ya, bahwa generasi Z itu memiliki pola kehidupan yang Jauh berbeda. beragam. Iya, yang Kita beragam ya. ya. Nah, itulah yang menjadi tantangan untuk kami juga sebagai guru di sini ya. Nah, di dalam tulisan saya di sini, generasi Z itu penuh inspiratif dan inovatif. Mengapa demikian? Karena generasi Z yang sekarang itu penuh inspiratif. Inspiratifnya mereka menuangkan ide-idenya bisa lewat langsung tindakan. Nah, tindakannya berupa apa? Mungkin saja dengan verbalnya apa. Nah, tapi dengan tulisan dibantu oleh kami tim GLS, dibantu untuk menuliskan dengan tertib gitu dalam inspirasinya. Terus mengapa juga di sini ada yang penuh inspiratif dan inovatif? Karena mereka memiliki inovasi. Ya, mereka inovasi yang baru gitu kan. Mereka juga menuangkan ide-idenya lewat tulisan. Ada lagi Kak Ape, coba ditanyakan apa sih? Ya gini Bu, kan saya itu disuruh menulis sama Ibu nih ya, artikel 1000 kata. Jujur ya Bu, saya itu tipikal orang yang bukan suka menulis tapi lebih suka membaca. Saya suka membaca sastra dan yang lainnya. Nah Bu, kan Ibu menyuruh saya untuk membuat artikel 1000 kata. Menurut saya 1000 kata itu terlalu berat, mengapa harus seperti itu Bu? Jangan berat, karena berat minggu itu berat. Nah gitu ya sahabat di Jopi,
Terakhir nih Bu, karena ada gerakan literasi sekolah, bisa kalau program itu kan suka ada jargon tuh atau tagline. Tadi kan Pak KS punya tagline tuh untuk SMK 1 Ujung Becung The Jopi Happy. Kira-kira Ibu sendiri punya nggak sih ini untuk GLS sendiri itu tagline-nya apa ya? Ya, ada. Apa Kami sih? pun gerakan literasi sekolah ini di SMK 1 Bujang Becung ini ada jargonnya dong. Apa sih Bu? Coba kasih tahu Ya. dong. Literasi The Jopi Happy, inspirasi untuk negeri. Oh, diulang kape, coba. Bareng mulai ya. Ya, Coba kita bareng-bareng coba lihat ke kamera ya semua ya. Ya. Oke, coba. Literasi The Jopi Happy, inspirasi Inspirasi untuk untuk negeri. Wah, mantap. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi itu kita jargonnya. semua ya. Jargonnya keren. Bisa diperhatikan. Literasi Mengapa? The Jopi, The Jopi Happy, inspirasi inspirasi untuk Inspirasi Mengapa untuk inspirasi untuk negeri? Karena dengan melalui gerakan literasi sekolah ini dapat menginspirasi para sivitas akademik dalam menuangkan ide-idenya dan tulisan. Ibu jadi seorang inspirator dan Bapak juga seorang Sebagai motivator, dan juga ya. Inspirator pertama kita ya Bu ya. Betul. Oke, dari Kak Abes ini dicoba. Ini kan sahabat kan nih, ada satu nih kira-kira mau ditanya apa ya? Maksudnya jauh-jauh coba. Aduh, izin ya Vira. Aku dengar-dengar nih kamu suka banget nulis ya. Ya. Coba boleh dijelaskan hasil tulisannya? Oh, oke, boleh. Di sini saya menulis tentang di tengah riuhnya isu minim literasi, The Jopi hadir dengan program literasi sebagai solusi. Jadi aku di sini nulis tentang gimana sih cara mengatasi minimnya literasi di Indonesia itu, yaitu The Jopi meluncurkan program literasi untuk membangun budaya membaca, menulis, berpikir kritis, dan memanfaatkan teknologi digital secara sehat. Jadi literasi itu tidak hanya membaca ataupun menulis, tapi mencakup banyak hal, berpikir kritis, memahami tulisan dan lain-lain. Seperti itu. Oh, jadi Jadi kita bisa berpikir. ya. Oh iya, Oke, boleh. Nih, bagus. gini coba Pira Pira pas awal dulu sebelum ada program GLS ini suka nulis tidak? Suka. Nulis Ya. apa sih yang pertama kali ditulis oleh Pira itu apa? Kalau aku nulis tentang cerita fiksi gitu. Fiksi gitu. Ya, Fiksi. Ceritanya boleh tahu nggak judulnya apa sih? boleh. Banyak sih. Oh banyak, salah Ya. satu saja. Kayak tentang romance, genrenya lebih Bertemakan banyak romance. Lebih ke genre yang Ya. romance gitu Iya. ya. Oke. Anak muda. Biasalah anak muda ya, Iya. sahabat Jopi pasti temanya romance gitu kan. Iya. Tapi ada tema yang lain selain daripada romance? Ada thriller. Thriller itu kayak tentang misteri gitu, metal kayak. Oh, keren. Sekarang aku lagi collab juga. Romance-nya apa kira-kira romance-nya. judul satu saja? Malu sobat Jopi, tapi apa coba? Apa? Ini kan sobat Jopi mau tahu juga apa sih salah satu saja. Kan jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Kalau dulu aku pernah nulis tentang egoku. Egoku. Kenapa tidak egomu sih? Kenapa harus egoku itu? Kenapa harus ego? Ini kayak ceritanya tuh tentang ada tiga orang yang bersahabat, Ya. dua laki-laki dan satu perempuan. Si dua laki-lakinya itu suka sama si satu perempuan, perempuan. tapi malah diterima dua-duanya. Dua-duanya. Oh. Atau kalau gitu apa istilahnya Bu? Poliandri ya. Poliandri kan perempuan dua laki-laki ya tidak boleh kan? Dalam Islam juga tidak boleh. Begitu ceritanya seperti itu ya. Romansnya seperti itu. Keren Misalnya sekali. persahabatan, kalau anak-anak ABG seperti itu ya, romance ya gitu kan, lebih banyaknya persahabatan. Bisa gak Bu sih itu nanti diangkat juga tulisannya untuk yang Bisa romance kami itu? nanti akan memilih dan memilah karya tulis hasil dari guru dan siswa itu dipilih dan dipilah mana yang termasuk pada artikel populer, mana yang termasuk pada cerpen, mana yang termasuk pada puisi. Jadi ada karya tulis yang berbentuk fiksi dan non fiksi. Jadi bentuk sastra dan non sastra. Nanti kita akan kami tim itu memilih dan memilah sesuai dengan genrenya tersebut. Dari pakai sendiri kalian ini banyak anak-anak kita nih yang memang benar-benar suka sekali menulis. Bagaimana sih dorongan dari Bapak sendiri untuk anak-anak kita yang senang sekali menulis? Apalagi ini sudah banyak, salah satunya Pira, mungkin teman-teman murid yang lain juga banyak yang seperti itu. Saya sekarang pengen ada nanti Bu ada bulan literasi. Bulan Literasi. ini pas kita bulan April ada ekpernya terbesar sebenarnya, ada Pak Bupati hadir. Nah, saya akan beri apresiasi pegiat literasi di SMK 7. Mantap.
masukin ini yang buat ini. Keren sekali ya. Jadi di Mudah-mudahan. situ nanti kita ada apresiasi gitu ya kepada pegiat di sini, dan memang harus menjadi habit atau menjadi jadi budaya. Bagaimana kita menghargai setiap pencapaian seorang, walaupun tadi cuma 3-5 artikel ya, tapi itu kan hal yang luar biasa. Kan mungkin di kita mungkin di sini biasa, di sana luar biasa, ya kita yang luar biasa lagi sih, gitu kan. Memang kita akan terus mengapresiasi ya, dan memang kan anak sekarang harus diapresiasi. Nah, buat juga misalkan di media sosial, insya Allah sekarang juga kita akan buat konten ya, bagaimana gerakan literasi ini harus menjadi tadi teh napas baru terus belajar napas lama nih, menjadi napas baru. Makanya saya ke Bu ini kan, kita kerja keras Pak. Kadang ibu ini ngirim ke saya itu ya sudah fix, yang sudah fix sudah jadi ya, sudah kami sebagai tim ada Sabtu, hari Minggu, terus 9 malam, 10 malam gitu. Itu kan kita tim loh Pak. Jadi memang tidak seperti yang sudah jadi udah gini ya. Betul. Perjuangan luar biasa ya. Perjuangannya, prosesnya ini untuk bisa menjadi seperti ini. Jadi ada siswa-siswa tadi yang memang terus ya bisa bersama-sama, dan akhirnya memang kita gerakan ini yang memang harus ada gerakan kolektif yang memang kolaborasi dari semua warga. Tidak nanti ada tim proses editing dan tapi sebelum saya lupa nih, ini menarik juga. Jadi kalau nanti yang nanya ibu nanya ya, saya kan pengen nanya sih tulisan. Saya biasa nih ini mencatat yang ini halaman 31 ya. Sama yang ini. Nah, nggak apa-apa kan saya nanya Pak ya. Boleh. Karena ini beda buku, sehingga nanti yang kebetulan posisi menulis lalu ditanyakan. Yang mana? 351. Jadi beliau menulis tetap waras di dunia yang penuh drama. Dia anak kelas berapa? 11. Kelas 11 bahasanya nih bahasa ini mau alumni UPI ini. Bahasa kajiannya sudah high ya. Sudah tingkat Jadi tinggi. lihat ini anak luar biasa. Jadi beliau itu betul-betul rasional gitu, betul-betul kritis. Bagaimana gitu kan Dunia yang penuh drama gitu ya. Kehidupan dia ya seperti ini kan, artinya kan yang menulis itu pasti jarang ya, yang mikir kritis kan, yang tidak membuli itu kan jarang kan, pasti membuli gitu kan, walaupun secara diam-diam gitu. Tapi beliau ini bersama berpikir waras gitu kan, di tengah gejolak misalkan pergaulan ya siswa, dan beliau tuangkan di sini. Coba silakan, kira-kira apa sih benang merahnya dari tulisan tetap waras di dunia yang penuh drama, seni merajut kewarasan dengan benang positif, kritis dan cabang iman. Jadi Bapak izin ya, pemicunya saya menulis ini tuh karena di itu saya belajar PAI dengan Bunda Dina, ada salah satu materinya yaitu cabang iman. Terus katanya gini kan di jujur ya, beberapa teman-teman kan kayak banyak yang di depan baik, di belakang gimana, muka dua yang kayak gitu, kayak penuh drama kayak iya nih kita baik tapi di belakang mah julid atau gimana. Nah, ternyata itu pemicunya. Coba kalau kitanya berpikir positif, kalau berpikir positif kan kitanya bakal nggak sakit ke kitanya kan, bakal oh ya udah mungkin dia gini, jadi lebih menekankan berpikir positif dan berpikir kritis gitu Bapak. Ini harusnya kamu di podcast sendiri nanti. Inspirasi buat teman-teman di Indonesia kan, juga ada di sini. Cukup dari saya. Oke, cukup. Oke. Baik Sobat The Jopi, nampaknya kalau penasaran dengan bukunya, nanti kita akan share tuh, mau beli juga boleh. Ya. Siap. Ini ada, pokoknya tebal halamannya sekitar 406 halaman ya. Dan terdiri dari 403 penulis kalau tidak salah ya, tadi sudah dibaca, dan ini sudah ISBN dan penerbitnya resmi ya dari Infokarsa. Ini alamatnya ada di Bandung. Harganya berapa sih kira-kira Bu kalau dibeli? Kalau dijual ini? Iya. Satu buku ini? Kisaran berapa sih Bu? 300. Oke, mungkin nanti disampaikan ya kira-kira berapa ini harganya kalau untuk penasaran. Tapi dari Ibu Bapak punya
kanal Instagram mungkin atau yang lain boleh dipromosikan supaya nanti banyak followernya juga. Ibu punya tidak? Di sekolah Instagram juga. sekolah. Iya di Di sekolah. Jadi hasil tulisan ini juga di web sekolah. Oh, di web ada. Iya, ada di web sekolah, kemudian di Instagram juga. Oke. Kalau untuk info-info lain tentang Bojong Becung, boleh ya sahabat Jopi di stay tune di apa? Di mana? Di IG sekolah ya? Iya. Apa IG-nya sih Kak? SMPN 1 Bojong Becung _ Oke, Iya. Kak punya IG Ada tidak? Oh, Instagram, ada. ada TikTok, dan ada YouTube. Oke, jadi kita aktif ya. Kita Iya. semua aktif Bahkan di web- platform web, media sosial. Gerakan literasi sekolah. Oke, pun webnya ada. juga ada, kemudian platform media sosial juga ada, mulai dari TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, sahabat sekalian, sahabat Jopi dimanapun Anda berada, kita sudah membedah. Kalau masih penasaran, boleh nanti bisa pesan bukunya, atau juga nanti kami akan bagikan dalam bentuk digitalnya. Siapa guys ya seperti itu? Oke, closing statement terakhir dari Bapak Kais sendiri, apa terakhir? Sebelum kita beranjak. GLS happy, the Jopi happy. Oke, GLS happy, the job happy. Mantap. Dari Ibu, Kalau ketua. dari Ibu pesannya jadilah penulis yang hebat, dan semuanya itu perlu proses, karena nanti saya tidak akan mengkhianati hasil. Keren. Oke, dari Mira sendiri. Tetaplah semangat menulis karena menulis adalah proses untuk berbagai pencapaian. Pencapaian yang luar biasa ya, supaya berpikir kritis. Satu lagi coba jargon GLS-nya Bu terakhir. Ya, jargonnya gerakan literasi sekolah, the Jopi happy. Inspirasi. untuk negeri. Demikian dari kami, mudah-mudahan ini awal yang baru, sebagai nafas yang baru, menjadikan pelajar kita pelajar yang sangat istimewa, seluruhnya jargon pemerintah Jawa Barat istimewa, dan Cianjur era baru, menuju kesetaraan yang sangat luar biasa. Tetap keren, tetap happy. The Jopi Happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.